Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua dalam keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang diberkati dan patut disyukuri. Jika kita masih bisa bergerak, masih bisa menikmati nafas kehidupan ini, kita patut bersyukur. Dan saya yakin Bapak Ibu hadir di sini karena rindu untuk menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya perlu sampaikan bahwa pada hari ini kita akan kembali, nanti akan ada persembahan khusus untuk saudara ibu kita tercinta, Ibu Mulyani. Ya, kita mau sama-sama mendukung di dalam pengobatannya dari sisi finansial. Nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Jadi akan ada 2 kali persembahan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami datang padamu Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Kiranya Engkau layakkan kami, Engkau jamah kami, kiranya Engkau ampuni atas setiap pelanggaran kami, sehingga kami ketika ada di ruangan ini, saat ini kami ada di ruangan ini, kami sungguh dilayakkan untuk menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami bagi kebesaran nama-Mu. Karena ini adalah saat yang terindah ketika bersama dengan Engkau. Sama-sama katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, katakan berkat melimpah hanya ada pada Tuhan kita. Oh benar Tuhan, hanya pada. Ketika kami di tempat ini, kami dipulihkan Tuhan. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Tidak ada tempat lain di mana kami ingin berada saat ini. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Kami dipulihkan
Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Hadirat-Mu ada sukacita. Lebih lagi kita katakan saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada pada. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih dan katakan, Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Kami dipulihkan Tuhan, Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Katakan sekali lagi, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami yakin dan kami rasakan sungguh kami bersukacita, sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari pertolongan-Mu, dari kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap memuji dan menaikkan puji-pujian bagi kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang mau bersorak-sorai katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji Tuhan saudaraku terkasih? Amin. Siap melompat bagi Tuhan? Amin. Mari naikkan syukur kita pada Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikannya, atas kasih-Nya yang besar. Dosa kita telah ditebusnya. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kasih Kristus. Mari bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kau telah tebus dosa kami. Kami naikkan syukur kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat tadi. Mari bergoyang buat Tuhan kita Yesus yang telah selamatkan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari muliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi katakan,
ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat lagi, karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan, setiap pagi kasih-Nya buat kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan dengan sukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Setiap pagi Kau curahkan berkat-Mu atas kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dosa kami pun telah Kau ampuni. Mari sama katakan dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan kita baik. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, Engkau sungguh yang terbaik, yang termanis bagi kami. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari jemaat Tuhan, mari katakan lebih dalam lagi dalam suasana doa, dengan suasana engkau sedang punya pergumulan dalam hidup ini. Kasih Tuhan sungguh lembut, kasih Tuhan sungguh besar buat kita. Mari naikkan suaramu dan sembah Dia, Yesus. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan sungguh-sungguh Yesus yang termanis. Katakan kau cinta padanya. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, lebih dalam lagi katakan Yesus yang termanis. Benar Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Amin. Cinta selamanya, Kau yang termanis Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama, ku cinta selamanya Tuhan. Ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Kami katakan dari kesungguhan hati kami Tuhan, Engkaulah yang termanis dalam hidup kami. Dan kami mau mencintai Engkau selama-lamanya, karena tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan-Mu. Harta benda lain pun tidak Tuhan, kekuasaan pun tidak Tuhan, hanya Engkau saja. Dan saat ini Tuhan, kami dengan rindu mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Kami mau kembalikan apa yang menjadi milik-Mu, yang sesungguhnya adalah seluruhnya dari Engkau. Kami mau datang dengan sukacita, karena kami boleh mengembalikan ini bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menabur Tuhan bagi saudara Siman kami, untuk Ibu Mulyani yang sedang membutuhkan Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hati untuk memberikan, menabur
bagi persembahan khusus ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Yesus kami mau beri dengan sukacita. Amin. Kita akan persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita masuk di dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Karena kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita merindukan suaranya dikumandangkan dan mengubahkan hidup kita. Kita yang ada di ruangan ini, inilah kerinduan kita untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh. Inilah tujuan kita ketika kita berada di tempat ini, mendengarkan pengajarannya yang lemah lembut, yang dahsyat, yang sanggup memulihkan, mengubahkan setiap pergumulan kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku, menjadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Saya undang pendeta Thomas di bawah. Di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi. Katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi-Mu ya Tuhan segala puji, syukur, dan kehormatan, kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami boleh menaikkan puji-pujian untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Bapa
untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak ternilai, yang tidak dapat kami ukur dengan apapun juga. Kami bersyukur kepadamu dan kami saat ini menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, tolong kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bimbing kami untuk kami mengerti firman-Mu. Apa yang Tuhan sabdakan bagi kami pada hari ini. Kami ingin sungguh-sungguh menghidupi kasih yang telah Tuhan berikan pada kami, yang Tuhan telah teladankan juga bagi kami. Biarlah kami boleh menghidupi kasih ini dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh kami pahami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Saudaraku, biasanya orang baptis kalau ditanya shalom bingung ya. Apa jawabannya, apa? Terus mungkin karena tidak berbiasa, karena biasanya kita ibadah itu dulu dikondisikan hanya pasif ya, diam saja, kemudian hanya mendengar. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Ini tema terakhir dalam bulan Oktober, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Karena emang inilah tujuan hidup kita. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus berbicara mengenai kasih yang begitu panjang lebar. Tema khotbah pada pagi hari ini menghidupi kasih. Pengertiannya bahwa kasih itu harus hidup. Kasih bukan kata benda, tapi kasih itu harus hidup dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana kita menghidupi kasih di dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam komunitas yang lainnya. Kalau kita membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitab dan saya akan membacakan bagi kita semuanya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan,
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiganya. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Perhatikan. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudaraku, kalau kita membaca dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, Rasul Paulus berbicara mengenai karunia-karunia. Jemaat Korintus itu merupakan jemaat yang kaya akan karunia. Bahkan jemaat Korintus merupakan jemaat yang paling banyak memiliki karunia-karunia rohani dibanding dengan jemaat-jemaat yang dilayani Rasul Paulus pada waktu itu. Mereka sangat bangga dengan karunia-karunia. Ditekankan di sini ada bahasa roh. Dan saat itu banyak orang sangat bangga jikalau mereka bisa berbahasa roh, memiliki bahasa roh. Dan bahkan seringkali orang yang mempunyai karunia berbahasa roh merasa lebih rohani dibanding dengan yang tidak memiliki karunia itu. Jadi mereka sangat bangga. Mereka juga bangga karena ada di antara mereka yang diberi karunia bernubuat, menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Mereka bangga bahwa ini suatu hal yang luar biasa, karena sebelum terjadi, orang yang diberi karunia itu bisa mengerti dan memahami apa yang akan terjadi. Kemudian mereka juga bangga ketika mereka diberi karunia memberi. Mereka bisa memberi dan semuanya itu sayangnya Paulus menyatakan mereka melakukan itu dengan kesombongan. Jadi karunia-karunia yang diberikan oleh mereka jadikan untuk kesombongan. Mereka merasa lebih utama, mereka merasa lebih rohani. Dan itu yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Jadi jemaat Korintus jemaat yang mempunyai banyak karunia. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pasal yang ke-14 Rasul Paulus juga mengungkapkan kembali tentang karunia. Jadi sama dengan pasal yang ke-12, Paulus mengungkap kembali pasal 14 ini juga berbicara tentang karunia. Selalu karunia itu kemampuan yang diberikan Tuhan untuk kita dapat melakukan sesuatu kehidupan. Jadi semua memiliki karunia dan pasal 14 kembali jelaskan tentang karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus.
Tetapi kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, jadi di antara pasal 12 dan pasal 14, Paulus berbicara mengenai kasih. Dan nats kasih ini merupakan nats yang paling panjang yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang kasih dibanding dengan nats yang lain. Jadi saudaraku, kita melihat susunannya pasal 12, Paulus berbicara tentang karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus begitu banyak, dan jemaat Korintus terkenal mempunyai kasih yang begitu banyak, paling banyak memiliki karunia itu. Kembali ayat yang ke-14, Paulus mengungkapkan tentang karunia kembali, karunia roh yang dimiliki jemaat Korintus. Tapi pasal 13, seperti saya katakan tadi, Paulus berbicara panjang lebar tentang kasih. Mengapa saudaraku? Alasannya, jemaat Korintus memiliki banyak karunia, sangat kaya tentang karunia rohani. Sangat banyak, kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus, sangat banyak karunia-karunia diungkapkan. Itu yang dimiliki jemaat di Korintus. Tetapi jemaat itu tidak melakukan aplikasi dengan kasih. Jadi mereka tidak menerapkan karunia itu dengan kasih, tidak didasari dengan kasih. Nah, motivasinya mungkin yang kurang baik, mungkin kesombongan. Seperti tadi, bangga dengan karunia berbahasa roh, seolah-olah kalau mereka bisa berbahasa roh, wah saya paling hebat, saya paling rohani dibanding dengan yang tidak bisa bahasa roh, yang tidak bisa berkarunia bahasa roh. Mereka sombong karena mereka bisa ada karunia bernubuat. Mereka sombong karena mereka ada karunia untuk berbagi, karunia untuk memberi. Tapi kembali Paulus mengingatkan mereka semua tidak melakukan dengan dasar kasih. Nah, itulah sebabnya dalam pasal yang ke-13 Paulus mengingatkan, menjelaskan bahwa tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Kita akan belajar dua hal ini saudaraku dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13 dari nats yang kita sudah baca tersebut. Ada dua alasan mengapa kita harus menghidupi kasih. Ada dua alasan mengapa kita harus menghidupi kasih. Kasih tidak cukup hanya teori. Kasih tidak cukup hanya pengetahuan. Tetapi kasih harus dihidupi. Kita harus menerapkan tentang kasih. Ada dua alasan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, karena kasih membuat karunia rohani itu berdampak dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam hal ini saudaraku. Paulus memberikan contoh seperti yang saya katakan, bahwa jemaat Korintus sangat bangga mereka memiliki karunia berbahasa roh. Mereka sangat bangga diberi karunia ada yang bisa bernubuat. Mereka sangat bangga diberi karunia untuk memberi. Mereka bangga diberi karunia untuk kesembuhan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, mereka semua itu menjadikan ajang pamer, ajang sombong. Nah, mudah-mudahan gereja-gereja di negara kita tidak ada seperti itu ya. Kadang-kadang merasa rohani ya. Oh, saya rohani loh. Saya bisa ini loh. Oh, saya bisa bahasa ini loh. Wah, saya bisa bernubuat loh. Jadi saudaraku, Paulus mengingatkan kalau kita tidak menerapkan dengan kasih, itu akan sombong. Gak berguna karunianya. Paulus mengingatkan dalam ayat 1 sampai ayat ketiga ini,
Jikalau seseorang menerapkan karunia tanpa didasari kasih, dijelaskan seperti gong berkumandang, seperti canang bergemerincing. Gong itu tahu ya, alat musik yang gede itu ya, dong gitu ya. Jadi gong itu saudaraku kalau hanya tabuh dong itu nggak bermakna. Baru bermakna jikalau semua alat dimainkan bersama-sama, gitu ya. Semua alat gamelan dimainkan bersama dan itu menjadi bermakna. Tapi kalau hanya gong itu nggak bermakna, saudaraku. Apa maknanya gong? Ya mungkin kalau pas dalam waktu peresmian di negara kita sering pakai alat musik gong itu, dong. Tapi tidak ada hubungannya dengan karunia itu. Jadi saudaraku, digambarkan seperti gong yang berkumandang ini, seperti canang yang bergemerincing, itunya artinya tidak ada artinya. Enggak ada artinya. Dan ditekankan kembali ayat yang kedua, sama seperti tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Ayat kedua Paulus mengingatkan itu. Dan ayat ketiga ditekankan kembali, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi kalau seseorang memiliki karunia sehebat apapun yang kita miliki, karunia apapun, tetapi jikalau kita lakukan tanpa dasar kasih, dengan motivasi yang lain, bukan kasih, Paulus mengingatkan tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan sama sekali tidak ada gunanya. Saudara, ini yang perlu kita renungkan. Mari kita akan merenungkan ini supaya Bapak Ibu yang diberi karunia sehebat apapun ingat bahwa jikalau kita tidak lakukan dengan dasar kasih, semuanya akan tidak berguna, akan sia-sia. Rasul Paulus berkata bahwa setiap orang percaya itu diberi karunia. Beberapa tahun yang lalu kita belajar dari bukunya pendeta Rick Warren. Ada kuesioner, sama seingat ada 98 yang harus kita isi kuesioner itu. Dan dalam kesimpulan kita dibimbing mengetahui apa karunia kita, apa karunia roh yang kita miliki. Jadi setiap orang yang percaya Yesus minimal diberi satu karunia rohani, minimal. Ada diberi 2, ada diberi 3, ada diberi 5, ada diberi lebih banyak. Tapi minimal setiap orang yang percaya Yesus pasti memiliki satu karunia rohani. Nah saudara, tujuan Tuhan memberikan karunia rohani itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk menunjukkan bahwa diri Anda dan saya lebih hebat dari yang tidak mempunyai karunia itu. Tapi tujuannya adalah untuk saling melengkapi, saling membangun supaya bertumbuh. Jadi itu seperti anggota tubuh, saudaraku. Kalau kita memiliki anggota tubuh itu, ada mata itu gunanya untuk melihat. Jadi konteksnya begini, kalau misalkan Bapak Ibu mulai lapar, yang merasakan adalah perut kita. Dapur tengah ya. Perut kita merasakan, saya lapar. Tetapi perut ini tidak akan bisa mengambil makan sendiri. Walaupun perut yang merasakan lapar, tetapi perut tidak bisa bekerja sendiri. Lalu otak memerintahkan, mengirim pesan itu kepada mata, lalu mata melihat, oh di situ ada makanan. Lalu melihat makan itu, mata nggak bisa mengambil makan sendiri. Otak memerintahkan kaki untuk berjalan menuju tempat makan, tempat meja makan ini.
Jadi perut yang merasakan makan, lalu bekerja dengan mata, bekerja sama dengan kaki, dan kaki nggak bisa. Kaki nggak bisa makan, saudaraku. Kaki nggak bisa memenuhi kebutuhan perut. Lalu otak memerintahkan tangan untuk mengambil makan itu. Setelah di meja makan, kaki nggak bisa. Lalu diperintahkannya tangan kita. Lalu tangan diperintahkan untuk mengambil makan. Dan ini nggak bisa masuk ke perut. Kembali memerintahkan mulut kita untuk membuka. Lalu baru tangan kita mengambil makan, kita masukkan mulut. Dan nggak bisa. Lalu memerintahkan gigi ini untuk mengunyah. Setelah dikunyah, nggak bisa masuk perut. Lalu diperintahkan lagi kerongkongan tenggorokan ini. Dan akhirnya makan itu kita kunyah, kita telan masuk ke perut. Saudaraku, kita belajar dari filosofi tubuh ini, seperti itulah karunia yang diberikan Tuhan. Jadi bukan untuk kesombongan, untuk membangun. Jadi ketika kita lapar, yang merasakan adalah perut, lalu bekerja sama dengan otak kita, memerintahkan kaki untuk berjalan. Setelah sampai di tempat makan, otak memerintahkan untuk tangan kita mengambil makanan. Lalu otak memerintahkan mulut kita untuk membuka mulut, memerintahkan gigi untuk mengunyah, lalu untuk kerongkongan, dan akhirnya sampai di perut. Dan setelah sampai di perut, kembali yang merasakan manfaatnya bukan perut saja. Ketika kita makan, lalu menghasilkan tenaga. Lalu kita seluruh anggota tubuh kita menjadi sehat karena ada tenaga. Nah, saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan tentang karunia rohani. Bapak Ibu diberi karunia, jikalau tidak digunakan berarti menghambat. Menghambat seperti contohnya lah, kalau misalkan kaki sudah melangkah, tangan sudah mengambil makanan, mulut sudah membuka mulut. Bagaimana kalau giginya nggak mau membuka, nggak mau mengunyah? Digambarkan jikalau kita yang diberi karunia ini tidak kita gunakan, maka itu akan menghambat tubuh Kristus. Kenapa? Karena setiap saudara punya fungsi, punya peran. Dan jikalau kita tidak menggunakan peran kita, memiliki karunia kita gunakan, berarti kita tidak bisa menggerakkan di dalam tubuh Kristus. Jadi saudaraku, setiap orang diberi karunia, tidak masalah. Walaupun kita hanya diberi satu karunia, itu tidak bermasalah asalkan kita gunakan. Kita diberi karunia satu, kita gunakan dengan kasih. Mari kita akan gunakan dengan kasih. Saudara, kalau kita tidak menggunakan dengan kasih, firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13 menunjukkan bahwa tidak ada gunanya, tidak berfaedah, sama sekali tidak berguna. Saudaraku, percuma seseorang diberi karunia bernubuat, bisa menyampaikan apa yang akan terjadi, dipakai Tuhan menyampaikan apa yang bisa akan terjadi. Sebelum terjadi, Tuhan menyuruh menyampaikan sesuatu. Orang itu hebat. Tetapi jikalau, saudaraku, orang yang bersangkutan masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati, kesalahan orang lain, Paulus berkata, tidak ada gunanya.
Percuma seorang diberi karunia memberi. Ada orang diberi karunia memberi, murah hati ya. Bukan berlebihan. Saudaraku, ini karunia memberi ini orangnya tidak harus berlebihan. Orangnya suka memberi karena karunia ini. Tapi jikalau diberi karunia memberi ini tapi motivasinya untuk dipuji orang, supaya diwah orang, Paulus berkata tidak berguna, sia-sia di hadapan Tuhan. Ada orang memiliki karunia untuk melayani, memiliki suara yang sangat bagus, bisa berkhotbah dengan luar biasa, bisa menjadi WL yang luar biasa, bisa menjadi singer yang luar biasa, bisa menjadi pemain tim musik yang luar biasa. Tetapi jikalau digunakan untuk kesombongan, ketika ada orang mendengar, wah hebat loh, WL-nya luar biasa. Lalu WL sebelum berkata, ya siapa dulu, ya saya belajar lama, jadi gak heran kalau saya sekarang bisa menjadi seperti ini. Itu kesombongan. Wah hebat loh, khotbahnya luar biasa. Sama, ya siapa dulu. Saya kan sudah terkenal, jadi wajar kalau khotbah saya hebat. Saudaraku, hati-hati, ini kesombongan. Di hadapan Tuhan itu tidak berguna. Percuma jikalau seseorang diberi karunia bahasa roh. Ini yang sering saudaraku saya ingin sampaikan. Ada banyak gereja-gereja sekarang sangat bangga dengan bahasa roh. Bahkan mereka mengklaim seorang yang dilahirkan baru harus bisa berbahasa roh. Enggak ada Alkitab mengatakan gitu, saudaraku. Enggak ada. Karunia roh, bahasa roh itu hanya karunia. Bahasa roh salah satu karunia, bukan hukum. Dan firman Tuhan berkata, jikalau di situ ada yang bisa bahasa roh, harus ada yang bisa menafsirkan. Alkitab berkata begitu. Jadi jangan sampai ini menjadi kebanggaan, menjadi kesombongan, lalu memecah belah tubuh Kristus secara universal, lalu mengatakan saya gereja hebat, gereja saya penuh dengan bahasa roh. Anda nggak bisa bahasa roh. Anda tidak bisa karena Anda nggak punya hati. Sudah mulai menuduh, Anda kurang serius, sudah mulai menghakimi. Jadi Paulus mengingatkan supaya karunia itu digunakan dengan benar, didasarkan dengan kasih. Paulus berkata, sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, luar biasa kan? Sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, jikalau tidak kita lakukan dengan tanpa kasih, semuanya sia-sia. Jadi mati percuma, sia-sia. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita. Bapak Ibu tahu, Yesus Kristus mengajar dengan penuh kasih. Dari pagi sampai sore mengajar firman Tuhan dengan kasih. Yesus menyembuhkan banyak orang dengan kasih. Yesus membangkitkan orang mati dengan kasih-Nya. Bahkan Yesus menyerahkan dirinya, rela disalibkan. Semua itu dilakukan karena kasih-Nya. Jadi ini teladan. Yesus melakukan semua itu bukan motivasi yang lain, tetapi dengan kasih. Yesus menyembuhkan dengan kasih. Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan kasih.
Yesus membangkitkan orang yang mati dengan kasih. Yesus menyerahkan tubuhnya, disalibkan dan mati, itu karena kasih. Ini teladan yang Tuhan berikan supaya kita juga dalam gereja melakukan semua adalah dengan kasih. Saudara, mengejar dan menjadikan kasih sebagai dasar dari perbuatan kita merupakan keharusan, bukan pilihan. Kalau kita melihat, saudaraku, dalam konteks yang lain mengatakan bahwa kasih itu merupakan dasar kekristenan. Dasar kekristenan itu kasih, saudaraku. Kasih. Ada banyak sekali firman Tuhan mengajarkan tentang kasih. Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya. Yesus mati karena kasih-Nya. Yesus berkorban karena kasih-Nya. Dan Yesus berkata, hendaklah engkau saling mengasihi. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Dari ciri identitas yang paling kental dalam kehidupan kekristenan adalah kasih. Gereja-gereja Tuhan harus saling mengasihi. Bukan mengasihi dalam gereja lokal. Gereja satu, walaupun berbeda denominasinya, harus saling mengasihi. Karena kita anggota tubuh Kristus. Kita nggak boleh saling menjelekkan. Kita nggak boleh saling mengkritik, saling menghakimi. Karena semua gereja yang ada dibangun dengan dasar kasih. Pengorbanan Yesus Kristus adalah kasih yang nyata. Dan kasih itu harus berdampak. Kasih bukan teori. Kasih harus kita hidupi. Harus nyata. Aplikasinya begini, saudaraku, saya memberikan contoh ini. Kalau ada orang lain masuk gereja kita, apakah orang tersebut merasakan bahwa kita ini orang-orang saling mengasihi? Kalau ada orang lain yang baru masuk gereja kita, apakah orang itu melihat bahwa kita itu saling memperhatikan? Itu implikasinya. Kalau ada orang lain yang baru masuk pertama kali di gereja kita, apakah mereka melihat bahwa kita tuh saling memberi hormat, saling menegur sapa? Apa kita saling berkata, selamat pagi Pak, apa kabar? Apa kita cuek? Lalu selesai kebaktian pulang gitu ya. Mungkin sebelah kita sedang sedih, lalu kita cuek. Mungkin kita melihat sebelah kita sedang berdoa, dia meneteskan air matanya, lalu kita cuek. Saudaraku, Tuhan ingin ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kasih bukan teori. Kasih harus kita hidupi. Kasih harus nyata dalam komunitas gereja kita. Kasih juga harus nyata dalam keluarga kita. Kasih harus bertumbuh. Ini yang kedua yang akan kita bicarakan. Bahwa kasih itu adalah tanda kedewasaan secara rohani bagi seseorang. Jadi orang dewasa rohani, mereka akan memiliki kasihnya semakin bertumbuh. Saudaraku begini, contohnya gini. Kalau ada sepasang muda-mudi, pria wanita menikah, biasanya menikah itu dasarnya kasih. Biasanya pendeta dasarnya kalau berkata apakah saudara mengasihi? Kalau saya nggak mengasihi, ya pendeta nggak berani memberkati, saudaraku. Pendeta nggak berani menikahkan karena dasarnya kasih. Jadi seorang pria wanita yang menikah pasti mereka saling mengasihi.
menjadi masalahnya, apakah setelah menikah 10 tahun, setelah menikah 15 tahun, mestinya semakin bertambahnya waktu, kasih mereka bertumbuh. Ya kan? Tapi sekarang kadang-kadang enggak. Saya pernah melihat ada seorang yang udah menikah. Berarti kalau mereka sudah menikah 20 tahun, kalau mereka menikahnya umur 30 tahun, misalkan 55 tahun ya, mereka sudah malu. Malu duduk dengan pasangannya. Jadi suami malu duduk dengan istrinya. Gitu. Kemana-mana nggak mau bersama-sama. Nah bagaimana? Mereka sudah 20 tahun menikah, mestinya kasih mereka semakin bertambah. Kasih mereka terus bertumbuh. Selebih mengasihi ketimbang awal menikah. Tapi biasanya awal menikah banyak orang menjadikan itulah titik puncak kasih. Nah, itu bahaya saudaraku. Jadi menikah menjadikan titik puncak kasihnya. Ya sebelum menikah, wah terbalik. Sebelum menikah inginnya dekat terus. Sebelum menikah peluk-pelukan. Tapi setelah menikah 20 tahun, jangan sana-sana. Jadi itu berarti kasihnya nggak bertumbuh. Kasih kita harus bertumbuh. Semakin tua, semakin saling mengasihi pasangan kita. Ini menunjukkan kasih kita bertumbuh. Saudara, demikian pula Tuhan berkata pada kita, kasih menunjukkan pertumbuhan secara rohani. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, dikatakan ayat yang ke-11, saya akan bacakan bagi saudara. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab kita, ayat yang ke-11. Mari kita akan baca kembali ayat 11 ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata dengan seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi bertumbuh saya. Kasih juga harus bertumbuh. Semakin kita dewasa rohani, semakin besar kasih kita. Semakin bertumbuh kasih kita. Di dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus menjelaskan dengan sangat panjang lebar tentang kasih. Bapak bisa membuka dalam Alkitab itu, dan gini dikatakan, misalkan satu istilahnya, contohnya kasih itu sabar. Ini contoh saja. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7 ada beberapa poin-poin tentang kasih. Salah satunya adalah sabar. Misalkan gini. Saya punya cucu Sena waktu masih usia beberapa bulan. Ketika masih sekitar 6 bulanan, Sena itu nangis karena haus, ingin minum susu. Mamanya sedang membuatkan susu. Mamanya berkata, "Dek, sabar ya, masih dibuatkan." Cucu kami nangis, makin keras. Lalu papanya, "Dek, sebentar, masih panas." Nah, cucu saya nangis semakin besar, makin kenceng. Kenapa? Karena belum mengerti akan arti kasih. Tapi sekarang sampai umur 2 tahun, "Mah, Pa, minum susu." "Ya, sebentar ya." "Ya." Ngerti saudaraku. "Dek, tunggu sebentar ya, masih panas susunya." "Ya, Pa." Ngerti saudaraku. Karena bertumbuh. Jadi kasih kita terus bertumbuh.
Nah, dikatakan di sini, coba kita lihat tentang kasih itu. Kasih adalah sabar. Sabar di sini pengertiannya lebih sabar terhadap keadaan. Apakah kita tuh mempunyai kesabaran? Sabar itu unsur kasih, saudaraku. Ini unsur kasih semuanya. Kasih itu sabar. Apakah saudara sabar ketika menghadapi situasi sekarang ini? Apakah ada murah hati? Tidak cemburu, memegahkan diri atau sombong? Apakah kita berlaku sopan? Orang yang semakin dewasa rohani, memiliki kasih, pasti semakin sopan hidupnya. Tidak sombong, lalu tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah. Jangan sudah tua, usianya bertambah tua, tapi tetap aja marah seperti anak-anak. Tetap marah-marah, nggak sabar. Ya itu berarti masih kanak-kanak. Apakah masih dendam? Apakah kita senang kebohongan? Kalau orang dewasa mau memiliki kasih, pasti orang itu senang kebenaran, nggak suka bohong. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak berlaku sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak suka kebenaran. Saudaraku suka kebenaran. Jadi saudaraku ini, mari kita lihat evaluasi diri kita. Kita bandingkan beberapa item ini. Bagaimana dengan tahun yang lalu? Saya biasanya menjadikan momen tahun baru itu momen untuk evaluasi. Apakah tahun ini lebih bagus dari tahun yang lalu? Ini evaluasi tahun. Jadi tahun baru merupakan saat saya gunakan untuk evaluasi diri. Evaluasi bagaimana kesetiaan saya, bagaimana kehidupan rohani saya, bagaimana kasih saya kepada istri saya, bagaimana kasih saya kepada anak-anak saya. Jadi aku harus terus bertumbuh. Setiap tahun harus terus bertumbuh, saudaraku. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Yang ini yang Tuhan harapkan. Saudaraku, saya mengharapkan kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya mengharapkan, saya mengajak saudara, mari kita evaluasi diri. Ingat bahwa kasih adalah tanda kedewasaan rohani. Tanda kedewasaan rohani. Mari mengevaluasi diri, apakah kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dapat diukur dari kasih yang ada pada kita. Kasih yang kita hidupi seberapa. Apakah lebih bagus, lebih baik daripada tahun lalu? Kita evaluasi. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, supaya Tuhan melalui Roh Kudus menolong kita untuk mengoreksi, untuk memperbaiki kasih kita semakin baik. Saya mengharapkan saudara firman Tuhan ini akan menyatakan dua hal ini. Kasih membuat karunia bisa berdampak. Mari kita dasarkan karunia kita dengan kasih. Tidak ada karunia yang lebih hebat. Semua karunia sama.
Ada orang yang diberi karunia hanya pekerjaan yang kecil saja, tapi jika itu dilakukan dengan kasih, itu akan bermanfaat. Gunakan karunia saudara, apapun karunia saudara, walaupun saudara yang memiliki satu karunia, tapi gunakan dengan kasih. Karena itu akan berdampak, baik tubuh Kristus, anggota gereja yang lain. Mari kita akan sungguh-sungguh bertumbuh, karena kasih adalah tanda pertumbuhan rohani kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kepadamu firman ini. Kami belajar kasih yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bila kasih kami yang ada akan berdampak, bila karunia-karunia yang kami lakukan akan berdampak, karena kami melakukan itu dengan dasar kasih. Bila kami terus bertumbuh semakin dewasa secara rohani, yang dapat dilihat bagaimana kami mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dapat mengenal lebih dalam tentang kasih itu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Kita naikkan doa kita. Saudaraku, ada teman kita yang minta sekarang di rumah sakit, akan minta dihubungi atau kita akan berdoa. Bu Eko di rumah sakit sama keluarga. Kita akan naikkan pujian ini. Mari kita saling mengasihi. Ada anggota gereja kita saat ini sedang bersedih, bergumul. Mari kita akan saling mengasihi. Mari kita tunjukkan kasih kita, memperhatikan, mendoakan. Kita akan naikkan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Katakan lebih dalam dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Kita tanyakan kembali, kasih pasti lemah lembut.
Ajarilah kami ini saling memahami. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih ajarilah kami ini kasih, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Bu Eko, Mas Dwi, Mas Tri, Mas Gatot, Yohana, kami mengasihi. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Engkau melihat Tuhan, Ibu kekasih kami, Ibu Mulyani, sekarang berjuang untuk sakit penyakitnya. Kami bersyukur operasi telah berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Dokter mengizinkan pulang pada hari Jumat yang lalu. Tapi malam hari Bu Mulyani mengalami drop. Ada asma yang kambuh. Dan saat ini mengalami sesak napas sampai saat ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Baik keluarga yang dari rumah sakit, kami teman-teman di gereja mendukung di dalam nama Yesus, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup memberikan mujizat. Kami mohonkan kepadamu ya Bapa, mujizat Tuhan masih ada. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, berikan mujizat-Mu. Kami terus berjuang dan berdoa bersama keluarga, memohon kepada Tuhan. Tuhan jamah Bu Mulyani, Tuhan jamah pernapasannya, Tuhan berkati paru-parunya, Tuhan berkati denyut jantungnya, Tuhan berkati. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami mohonkan kesembuhan dari Tuhan. Engkau melihat Tuhan Bu Mulyani saat tidak berdaya, dengan kelemahan, dengan fisik yang sangat lemah. Tuhan, Engkau melihat keluarga, anak-anak, menantu, cucu yang semua berdoa juga kami di gereja ini. Bapak, kami berdoa mohon kesembuhan atas ibu kekasih kami Bu Mulyani. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyatukan kerinduan kami Bu Mulyani disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Makasih Tuhan. Kami juga teringat Bapak Siaan Tuhan yang juga saat ini berbaling dalam keadaan lemah secara fisik. Tuhan, tolonglah Tuhan, Engkau hadir kepada hati Pak Siaan. Kau memberikan semangat Pak Siaan, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kesabaran, supaya Pak Siaan sabar menghadapi semua ini Bapak. Jamah hatinya Bapak, kendalikan emosionalnya. Kami rindu Tuhan, suatu saat kami boleh bersama-sama di dalam gereja-Mu ini. Berkati Pak Siaan Tuhan.
berkati kesehatannya. Walaupun sangat sulit, tapi bagi Tuhan gak ada mustahil. Kami mengharapkan campur tangan Tuhan dinyatakan bagi Pak Siaan. Kami berdoa juga untuk Ibu Priyono yang saat ini sakit Bapak, yang sulit untuk berjalan, yang rasa ngilu-ngilu ada persendian kakinya. Tuhan tolong jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Bila Bu Pri boleh kuat kembali, disembuhkan, persendiannya boleh nyaman kembali ketika digunakan untuk berjalan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak kami Eli Nudo yang juga demam saat ini. Tuhan tolong berkati, sembuhkan Eli, so besok boleh kembali sekolah karena Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Erika yang pada esok pagi sampai dengan 18 November akan menghadapi UAS. Tuhan berkati, berikan kesetiaan Erika supaya Erika bergantung penuhnya pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Berkati supaya semangat belajar, berkati supaya Erika mempunyai daya tahan, daya ingat yang tajam, dapat mengingat kembali setiap pelajaran. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Inilah jemaatmu, supaya mereka mempunyai prestasi yang baik. Berkati Raka yang sabar saat ini masih mengalami kesulitan untuk tempat magang sebagai persyaratan dalam kuliahnya. Kami mohonkan kepadamu ya Bapa, kesulitan Raka, berikan kemudahan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu. Berkati kerinduan kami untuk memiliki gedung gereja. Kami percaya jikalau saat ini pengelola Pak Minaga akan merobohkan gedung ini, kami percaya Tuhan menyiapkan gedung yang baru bagi kami. Kami berharap pada Tuhan, kami mencari kehendak-Mu ya Bapa. Berkati tim kecil yang dibentuk. Mereka tidak berpengalaman, tapi Tuhan berkati mereka, pakai mereka dengan kuasa-Mu menemukan tempat yang baru bagi kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Biarlah kasih-Mu terus nyata. Biarlah kami terus menghidupi kasih dalam kehidupan kami. Saudaraku, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari berdiri. Kita katakan kembali, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan ajari kami, ajarilah ini, ajari kami saling mengampuni, ajari kami, ajari kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajari kami, ajarilah kami ini, ajarilah kami ini, saling mengampuni, ajarilah kami ini, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Sekali katakan, ajari kami, ajarilah kami ini, ajarilah kami ini, saling mengampuni,
Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai nanti kita bertemu Tuhan Allah Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali dan kita mengambil waktu sejenak bersaat teduh. Amin. Ibadah kita sudah selesai, mari kita menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ku berseru